Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya, dan dalam keadaan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini senang sekali saya Irma Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam resep ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial dan juga sehat spiritual. Masih bersama dengan narasumber kita yang selalu menemani di setiap episodenya, yakni Dr. Sukiman Rusli. Dengan tema kali ini akan kita bahas bersama terkait dengan asupan gizi halalan thayyiban dalam kehidupan. Nah, apa saja? Ini kalau udah ngomongin yang namanya gizi, kadang-kadang kita mulai sadar gitu ya, apa yang kita konsumsi kadang-kadang suka nggak ada gizinya, hanya terkait dengan selera makan kita aja. Apakah benar demikian? Langsung kita ngobrol bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter makan makanan bergizi nggak hari ini? Sahur. Berbuka. Sahur tadi bergizi ya, insya Allah ya. Harus. Berbuka juga bergizi dokter ya. Iya, dokter benar. berarti sudah rajin mengatur makanan di setiap harinya nih dokter. Ya haruslah. Wajib. Ya demikian kan. Betul. Ya, Kalau enggak dokter demikian. tidak bisa hadir di sini dan berbagi resep ilahi bersama dengan kita ya. Nah dokter langsung saja, ini tentang asupan gizi halalan thayyiban dalam kehidupan. Apa Iya. maksudnya? Ya asupan itu kan mengkonsumsi. Ya ada dua makanan itu. Satu namanya makanan yang padat, yang kedua namanya minuman yang cair. Yes. Nah, kalau makanan dikunyah dulu, ya, baru ditelan. Kalau minuman langsung ditelan. Nah, manusia butuh itu, makanan dan minuman. Dalam makanan dan minuman itu, dalam ilmu pengetahuan sekarang itu ada namanya unsur gizi. Ya. Gizi adalah saripati makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tanpa gizi, ya Kita tidak tentu bisa bahaya sehat, yang ya, bahaya. tidak disangka-sangka akan bisa Betul, muncul. betul. Ya, itu. Bagi umat muslim ada syarat untuk gizi itu. Oke. Tidak seenaknya dimakan atau diminum, Ya. ya, tidak seenaknya, ada syarat-syaratnya. Mungkin dalam kajian kita sekarang, kita dua saja kita sampaikan ya. Yang pertama syaratnya adalah gizi itu harus halalan thayyiban. Halal dan baik bagi tubuh. Okay. Nah, halal artinya gizi yang dibolehkan. Berarti ada yang tidak dibolehkan. Okay. Itu gizi yang haram. Ya, contohnya daging babi ya. Betul. Bangkai ya memang diharamkan, tidak boleh. Itu tuntunan yang sangat baik. Ya. Yang gizi yang kedua adalah thayyib. Thayyib artinya baik untuk tubuh. Nah, baik ini sangat luas nih. Di ujung-ujungnya adalah yang thayyib itu adalah bermanfaat ya untuk tubuh dalam kehidupan, mulai dari dalam kandungan sampai lansia. Oke. Ini ada beberapa periode yang ditempuh manusia ini. Dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun itu sangat penting gizi itu untuk tumbuh kembang. Oke. Ya, tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang psikologik, tumbuh kembang kecerdasan, tumbuh kembang kepribadian. Nah, kalau udah dewasa, keperluannya adalah untuk aktivitas sehari-hari. Di samping membangun jati dirinya dalam berusaha berjuang memperbaiki kehidupan. Nah, itulah gunanya gizi. Yang halal dan thayyiban tadi. Okay. Nah, yang kedua Irma, kita sebutkan kalau sudah dapat gizi halal dan thayyib, ya. Ini halalnya dua syaratnya. Halal dari bahannya. Dan juga halal cara mendapatkannya. Itu baru mau saya tanya ini. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya dokter adalah, kan kita tahu buah-buahan itu halal, tapi kemudian bisakah kemudian itu menjadi haram karena mencuri atau menyolong? Gimana nih dokter? Ya itu ketentuannya. Ya, bahan yang kita konsumsi harus halal. Oke. Yang kedua cara mendapatkan juga harus halal. Ini harus dipatuhi oleh umat muslim. Ya, ini ketentuannya ya sangat jelas ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menyebut makanan yang halal itu. Juga banyak yang disebut yang haram itu. Ya, malah pengobatan pencegahan penyakit pun juga ada yang dinilai haram ya, seperti vaksinasi. Betul.
Coba saya baca satu ayat ya, surat Al-Baqarah 168. Ini sangat perlu kita simak nih, Irma. Okay. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai sekalian manusia. Jadi yang dipanggil ini manusia ini. Ya, bukan orang beriman. Baik, berarti keseluruhan ya, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di permukaan bumi. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini maknanya sangat tinggi itu, ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Makanlah yang halal lagi baik. Nah, itu halalan thayyiban. Yang terdapat di permukaan bumi, berarti yang direzekikan Allah untuk hambanya. Sudah ada di permukaan bumi, tapi halal, ya. Nah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini jangan ditiru perangai setan. Nah, ini dia. Nah, perangai setan sudah tahu aja ini. Semua yang buruk, semua yang jelek itu adalah perangai setan. Tapi kadang dia merasa menyolong itu baik, dokter. Ya, inilah yang tidak disadari. Ada yang tidak sehat, ya. Nah, itu langkah-langkah setan itu jangan diikuti, ya. Kalau punya orang dimakan itu langkah setan. Ya, yang berbahaya dikonsumsi langkah setan. Yang mengundang kecanduan dikonsumsi langkah setan. Kan demikian. Inilah petunjuk yang sangat bagus, ya. Dan Allah juga menetapkan setan itu musuh nyata bagi kamu. Ya. Ini dalam mengkonsumsi makan aja kita diperingatkan, ya. Oke. Nah, dokter, bagaimana kemudian cara kita memproses makanan-makanan yang bergizi, yang baik untuk tubuh kita? Ini dokter harus jawab, kita juga harus belajar banyak, karena tentunya ini para ibu-ibu di rumah juga, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, sangat penting untuk memperhatikan gizi. Dan apa prosesnya agar kita dapat menyiapkan makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan halalan thayyiban. Sesaat lagi kita akan berjumpa, tetap bersama dengan kami.